wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Syafira Kirana Widya Loka dengan NIM 242110441. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Sejarah Peradaban Islam. Dan di sini saya akan membawakan dengan judul Raden Rahmat Sunan Ampel. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang asal-usul Raden Rahmat. Raden Rahmat ini adalah salah satu tokoh agama Islam yang sangat berpengaruh di Jawa Timur, yaitu Sunan Ampel. Ia merupakan salah satu dari Wali Songo 9, wali penyebar Islam di Tanah Jawa, dan dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam di wilayah Jawa Timur. Ya, berikut penjelasan detail tentang Sunan Ampel, yaitu nama lengkap Raden Rahmat yang bergelar dengan Sunan Ampel. Tempat lahir Raden Rahmat ini berada di Champa dan ada yang menyebutnya di Kamboja atau daerah di sekitar Vietnam Selatan. Tahun lahir Raden Rahmat ini sekitar tahun 1401 Masehi, dan Raden Rahmat ini wafat tahun 1481 Masehi, dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel ini adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, yang juga seorang tokoh awal penyebar Islam di Pulau Jawa. Ibunya berasal dari kerajaan Champa dan latar belakang keluarga ini memiliki garis keturunan dakwah yang kuat. Dan di sini saya akan menjelaskan peran dalam penyebaran Islam, yaitu di situ ada 3 topik utama, yaitu yang pertama, pusat dakwah di Ampel Denta, Surabaya. Yang kedua, pendidikan dan pembinaan ulama. Yang ketiga, penyebaran Islam dengan pendekatan budaya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pusat dakwah di Ampel Denta, Surabaya. Pusat dakwah di Ampel Denta. Sekitar tahun 1440 Masehi, Sunan Ampel mendirikan sebuah pesantren di wilayah Ampel Denta, Surabaya. Pesantren ini bukan hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat pendidikan Islam pertama di Jawa. Inilah yang kelak menjadi cikal bakal sistem pesantren di Nusantara. Pesantren Ampel menjadi model awal pendidikan Islam berbasis komunitas yang masih relevan hingga kini. Poin kedua yaitu pendidikan dan kaderisasi ulama. Pendidikan dan kaderisasi ulama ialah salah satu kontribusi paling penting dari Sunan Ampel adalah kemampuannya dalam membina dan mencetak kader, ulama serta pemimpin Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Raden Patah. Ia mengajarkan ilmu agama, etika, dan kepemimpinannya sehingga para muridnya tidak hanya menguasai ilmu syar'i tetapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin masyarakat dan melanjutkan misi dakwah. Poin ketiga yaitu strategi dakwah kultural. Sunan Ampel dikenal sebagai strategis dakwah yang visioner karena menggunakan pendekatan budaya dalam menyebarkan Islam. Ia tidak serta menolak budaya lokal, melainkan mengislamkan nilai-nilai lokal agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Contohnya adalah konsep Molimo, yaitu 5 larangan utama. Yang pertama, madat, narkoba atau opium. Yang kedua, minuman keras. Yang ketiga, maling atau mencuri. Yang keempat, main berjudi. Yang kelima, madon atau zina. Melalui pendekatan ini, dakwah Islam menjadi inklusif dan tidak konfrontatif sehingga mempercepat proses akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Dan selanjutnya, peran dalam politik dan sosial. Peran dalam politik dan sosial ini, Sunan Ampel memiliki pengaruh besar dalam pembentukan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia mendorong Raden Patah atau menantunya untuk mendirikan kekuasaan Islam yang independen dari Majapahit. Dan poin selanjutnya yaitu warisan. Warisan pertama yaitu Masjid Ampel. Masjid ini dibangun tahun 1421 oleh Sunan Ampel dan masih berdiri hingga kini sebagai pusat spiritual dan wisata religi. Yang kedua, sistem pesantren. Sunan Ampel meletakkan dasar pendidikan pesantren yang berkembang luas di Nusantara. Yang ketiga, ajaran moral dan sosial. Ajaran Sunan Ampel banyak berfokus pada pembentukan masyarakat yang berakhlak dan menjauhi perbuatan.
Dan baik, di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan di atas, yaitu kesimpulannya Sunan Ampel bukan hanya seorang dai dan pendidik, tetapi juga perancang strategi dakwah Islam yang sangat visioner. Pendekatan budaya, pendidikan pesantren, dan pengaruh politiknya menjadikannya sebagai tokoh sentral dalam sejarah Islam di Jawa Timur, sekaligus peletak fondasi awal kejayaan Islam di tanah Jawa. Baik, cukup sekian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.